Selamat pagi, ini VT 360 ya. Kita lanjutkan diskusi kita tentang perkembangan terakhir. Jadi kemarin itu ada jumpa pers mengenai uang sitaan dari Wilmar Group sebesar 11 triliun. Ini gambarnya. Nah, di gambar itu nggak semua uang yang 11 triliun itu dipamerkan ya. Itu hanya 2 triliun, itu segitu banyak. Nah, itu bayangkan betapa uang-uang itu beredar untuk korupsi dan ditangkap oleh kejaksaan. Nah, selanjutnya ya ada berita bahwa industri rokok Gudang Garam itu sudah 2 tahun nggak membeli tembakau. Jadi masalah penyelundupan rokok ilegal ini itu sudah parah ya, sehingga 2 tahun itu Gudang Garam sudah nggak belanja tembakau. Artinya apa? Artinya pendapatan cukai dari Gudang Garam itu 0. Nah, Anda bayangkan, oleh karena itu sekarang itu Dirjen Pajak melakukan razia dan pembekuan rekening dari orang-orang yang ngemplang pajak atau pajaknya kurang. Nah, kalau diteliti lebih dalam, sebetulnya rekening-rekening yang dibekukan itu memang disiarkan adalah rekening pengemplang pajak ya, atau orang yang nunggak pajak ya. Tetapi kenyataannya yang dibekukan itu adalah rekening-rekening para 2000 koruptor geng Solo. Nah itu loh, karena apa? Karena kalau orang misalnya punya duit seperti yang tadi itu, ya ada korupsi 11 triliun. Kalau di rumahnya ada 11 triliun, ya pajaknya berapa? Kan nggak mungkin pajaknya hanya gaji doang yang dibayarkan untuk pajak. Kalau misalnya gajinya 10 juta, ya pajaknya paling 3 juta sebulan. Nah kalau duitnya 11 triliun, pajaknya berapa? Itu loh yang dibekukan. Jadi sekarang itu marak operasi pembekuan rekening 2000 koruptor geng Solo yang dibekukan amblas. Kenapa? Karena ya ketimpangan itu loh. Dia punya rekening 1 triliun, pajaknya cuma 3 juta. Ketimpangan itulah yang nggak cocok. Apakah mereka mau disita atau bayar pajak atau kena pidana tipikor, tindak pidana korupsi. Ini adalah menjadi perkembangan yang menarik. Prabowo, detonator terakhir yang meledakkan kredibilitas Xi Jinping. Meledak, Xi Jinping, Prabowo, dan kudeta diam-diam. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, dalam gejolak dinamika global yang semakin memanas antara kekuatan timur dan barat, antara kontrol negara dan kebebasan manusia, muncul satu babak baru dalam sejarah geopolitik Asia. Suatu babak di mana Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, memainkan peran tak terduga dalam konstelasi kekuasaan internal Partai Komunis Tiongkok. Menurut informasi terpercaya dan kajian intelijen strategis yang patut diduga valid, Presiden Tiongkok Xi Jinping kini dikabarkan berada dalam tahanan rumah, menjadi korban dari sebuah kudeta lunak yang dipicu oleh pembongkaran besar-besaran skandal utang bodong Tiongkok ke Indonesia. Informasi